Bab 511, Pusaran Gelap dan Pusaran Awan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Mendengar kata-kata Dongfang Yuliang, Suan Ming, Jiang Wansan, dan Wan Xin saling melirik sebelum mengangguk dan mengaktifkan Gu mereka. Gu Hati Jin tingkat 3, untuk meningkatkan semangat. Gu Suara Hati tingkat 2, untuk memperkuat suara hati seseorang. Gu Harmoni tingkat 2, harmonisasi hati dan suara seseorang. Gu Jiwa Terbang tingkat 3, jiwa dapat meninggalkan tubuh. Gu Rantai Jiwa tingkat 3, jiwa dapat saling terkait. Gu Kombinasi Jiwa tingkat 4, 3 jiwa dapat dihubungkan dan menyatu menjadi satu. Jurus Mematikan, Jiwa Kombinasi 3 Hati. Boom! Sebuah ledakan tanpa suara meledak, saat jiwa ketiga Master Gu terbang keluar dari tubuh mereka dan bergabung menjadi satu kesatuan lengkap di udara. Untuk sesaat, dalam radius 200 li, semua Master Gu dengan setidaknya 500 jiwa manusia dapat merasakan tekanan kuat menyebar dan membebani jiwa mereka. Namun, para Master Gu dengan jiwa manusia kurang dari 500 orang tidak dapat merasakan apapun. Tekanan ini sudah pada level 1400 jiwa manusia, seperti yang diharapkan dari jiwa kombinasi 3 hati. Fang Yuan segera bereaksi dan menatap ke arah tenda utama suku Dongfang. Awalnya ia memiliki jiwa manusia 1000 orang, tetapi ada luka-luka dari ledakan jiwa meskipun ia mampu melarikan diri dari sebagian besar kekuatannya. Kekuatan jiwanya telah turun menjadi 800 jiwa manusia dan setelah hari-hari pemulihan ini, ia telah pulih ke level 900 jiwa manusia. 900 jiwa manusia secara alami tidak dapat menandingi 1400 jiwa manusia milik pihak lain. Sayangnya, ada banyak mata di dalam pasukan aliansi, aku tidak dapat menyingkirkan mereka, kalau tidak, aku akan pergi ke Gunung Danghun dan menggunakan Gu Nyali untuk dengan mudah menyembuhkan semua luka di jiwaku. Fang Yuan mendesah dalam hati sambil memobilisasi kelompok serigala. Sejumlah besar serigala malam, serigala air, serigala angin, dan serigala punggung kura-kura membentuk kekuatan besar yang menyerang pasukan musuh seperti sungai yang mengamuk. Raja Serigala, mari kita rasakan kecemerlanganmu hari ini. Wan Xin, Suan Ming dan Jiang Wansan berbicara bersamaan. Karena jiwa mereka untuk sementara waktu menyatu, setiap gerakan mereka dilakukan secara bersamaan dan sepenuhnya sinkron. Di bawah komando mereka, sejumlah besar kepiting penjepit baja, kepiting pembor kristal dan kepiting ki besar berkumpul bersama, membentuk garis pertahanan yang kokoh dalam beberapa tarikan napas waktu. Kelompok serigala itu dengan ganas menghantam garis pertahanan ini, seperti banjir yang menghantam bendungan. Taring dan cakar serigala yang tajam bertabrakan dengan keras dengan cangkang kepiting yang kokoh. Fang Yuan mendengus dan menatap jauh sambil berdiri di atas badak berkepala dua. Di bawah kendalinya yang luar biasa, seluruh kelompok serigala membentuk gelombang demi gelombang serangan, formasi pertahanan yang dibentuk oleh kepiting segera berada di ambang kehancuran. Ini adalah serangan gelombang 9 lapis. Cepat, dukung aku, kelompok kepitingku tidak akan bisa bertahan lebih lama. Wan Xin baru saja memikirkan hal ini ketika dua lainnya merasakannya. Di bawah pengaruh 3 hati gabungan jiwa, mereka seperti satu orang, pikiran apapun akan segera diketahui oleh yang lain. Tidak perlu khawatir, kelompok buayaku akan datang. Ekspresi Suan Ming tidak tergoyahkan saat niat pertempuran yang bersemangat muncul dalam tatapannya yang terkonsentrasi. Musuh adalah Raja Serigala yang terkenal, mampu bertarung dengan keberadaan seperti itu, hidup ini benar-benar tidak sia-sia. Di bawah kendalinya, sejumlah besar buaya berkaki. 6, buaya lava, buaya batu, dan buaya penjara bayangan segera bergegas ke garis depan. Setelah penambahan kekuatan baru ini, garis pertahanan yang hampir runtuh menunjukkan tanda-tanda tidak dapat dihancurkan. Baik kepiting maupun buaya, keduanya adalah binatang buas yang unggul dalam pertahanan. Pada saat yang sama, di bawah kombinasi jiwa 3 hati, mereka seperti 3 orang yang bergabung bersama, meningkatkan keterampilan memerintah binatang buas mereka secara signifikan, langsung mencapai tingkat master. Fang Yuan menyipitkan matanya, tidak ada tanda-tanda kejengkelan karena tidak mendapatkan hasil apapun. Tiba-tiba, dia menghentikan serangan ganas dan dengan bijak memilih untuk memperlambat serangan. Dia tidak mengendalikan kelompok binatang buas dengan sepenuh hati, sebaliknya dia membagi setengah dari konsentrasinya untuk mengamati medan perang. Musuh-musuhnya bukanlah ketiga orang ini, baik Jiang, Wei maupun
Sebagai orang penting yang dapat memengaruhi seluruh medan perang, dia sangat mungkin menghadapi upaya pembunuhan lain dari ahli pedang bayangan Bian Sisuan. Sejak pertempuran dimulai, ahli pedang bayangan tidak terlihat dimanapun dan kemungkinan sedang mengamati Fang Yuan dari kegelapan, mencari kesempatan yang baik untuk membunuhnya. Hanya saja di samping Fang Yuan ada Master Gu peringkat 5 Hei Loulan. Mungkin karena ini, ahli pedang bayangan belum menampakkan dirinya. Tepat pada saat ini, sekelompok besar kelelawar berwarna darah muncul di atas kelompok serigala. Kelelawar ini memiliki 4 sayap, sayapnya tajam dan kuat seperti pisau. Di bawah serangan kelompok kelelawar, sejumlah besar korban mulai muncul di antara kelompok serigala. Kelompok buaya dan kepiting mengambil kesempatan ini untuk menyerang dan mendorong maju barisan tempur mereka sejauh 100 langkah. Benar saja, itu adalah kelompok kelelawar darah bersayap pisau Jiang Wansan. Tatapan Fang Yuan berkedip, dia tidak sedikit pun terkejut. Dengan informasi dari suku Hei, dia cukup memahami para ahli Gu Master musuh. Dong Fang Yuliang tidak memiliki master jalur perbudakan di bawahnya, jadi Fang Yuan menduga Dong Fang Yuliang akan menggunakan kombinasi 3 hati dan jiwa untuk menghadapinya. Dan kandidat yang akan menggunakan jurus pamungkas ini kemungkinan besar adalah 3 Gu Master jalur perbudakan terkuat. Sekarang, di bawah penyelidikan Fang Yuan, ketiganya tentu saja Jiang Wansan, Wan Xin, dan Xuanming. Serangan kelelawar darah Bladewing sangat ganas, mengubah arah medan perang ini begitu mereka bergabung dalam keributan. Kelompok serigala yang sebelumnya berada di posisi unggul dikalahkan sedikit demi sedikit, sementara kelompok buaya dan kelompok kepiting memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Kepiting lumpur, kepiting ki kecil, kepiting ki besar, kepiting capit baja, kepiting bor kristal, buaya berkaki 6, buaya lava, buaya batu, dan buaya penjara bayangan membentuk pasukan campuran besar yang membentang seperti kepalan tangan baja yang terbuka, mengalahkan serigala di jalannya dan menyerang langsung ke tenda utama suku Hei. Menurut logika, para Master Gu jalur perbudakan akan merasa kesulitan untuk bekerja sama satu sama lain. Kelompok binatang campuran biasanya akan saling menghalangi, sehingga 1 tambah 1 menjadi kurang dari 2. Namun, Wei, Jiang, dan ketiganya menggabungkan jiwa mereka dengan jiwa gabungan 3 hati dan menjadi seperti satu orang, membentuk efek kualitatif dengan memiliki 1 tambah 1 lebih besar dari 2. Saudara San Yin, menghadapi serangan kuat kelompok binatang campuran, Hei Loulan tidak dapat menahan perasaan tertekan dan ekspresinya berubah gelap. Jika mereka membiarkan kelompok binatang ini menyerang, dia harus menggunakan pasukan elit Panji Hitam. Lebih awal dari yang dijadwalkan. Namun, jika dia melakukannya, mereka tidak akan dapat menahan pasukan elit panah bulu Dong Fang Yuliang. Timbangan kemenangan perlahan condong ke pihak lain. Fang Yuan berkata kepada Hei Loulan dengan suara rendah, pihak lain memiliki kelompok kelelawar darah bersayap pisau yang memiliki kekuatan ofensif yang sangat tajam, dan kelompok serigala saya tidak dapat melakukan serangan udara. Yang lebih penting, pihak lain telah menggunakan kombinasi 3 hati jiwa untuk mencapai 1000 jiwa manusia dan mampu memimpin kelompok binatang campuran ini seolah-olah mereka adalah satu orang. Jika kita dapat menembus gerakan mematikan ini, kelompok campuran akan bubar tanpa melakukan perlawanan apapun. Hei Loulan mengerutkan kening dalam-dalam, kilatan yang tidak menyenangkan berkedip cepat di matanya saat dia membuat keputusan. Saudara San Yin, berkonsentrasilah pada pertempuran. Saya akan menyelesaikan ini dengan cepat. Dia tiba-tiba mengulurkan lengannya yang seukuran paha orang biasa, telapak tangan kanannya membentuk cakar sementara telapak tangannya menghadap ke atas. Aura peringkat 5 meningkat dengan ganas sementara esensi purba di celahnya turun dengan cepat, menuangkan ke dalam 4 Gu yang berbeda. Suku Dongfang memiliki 3 hati yang berpadu dengan jiwa, sementara suku Heiku memiliki pusaran gelap. Hei Loulan tersenyum sinis. Niat membunuh yang kuat berkecamuk di dalam hatinya. Wus! Aliran hitam pekat membubung di udara dan berputar sekali sebelum mengalir ke telapak tangan Hei Loulan. Mengikutinya, aliran kedua, ketiga, keempat. Dalam sekejap mata, sejumlah besar aliran gelap tercipta satu demi satu dan berkumpul di cakar kanan Hei Loulan. Wus wus wus! Aliran gelap yang tak terhitung jumlahnya membubung dan bergabung satu sama lain, menciptakan angin kencang yang liar. Aliran gelap seukuran jari ini saling menekan dan membentuk bintik cahaya gelap. Saat sejumlah besar aliran gelap terus mengalir ke dalamnya,
bintik cahaya gelap itu perlahan-lahan mengembang, membentuk bola gelap seukuran kepalan tangan. Bola gelap itu tampaknya memiliki kedalaman yang tak terukur di dalamnya, seolah-olah malam telah terkondensasi ke dalamnya, bahkan menyerap cahaya di sekitarnya, menyebabkan perasaan takut tumbuh dalam diri orang-orang. Namun, Hei Loulan memperlihatkan kegembiraan yang luar biasa dan niat membunuh yang gila saat melihat bola hitam ini. Anak Dongfang, ambil ini! Hei Loulan tiba-tiba berteriak dan menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di atas tenda utama musuh. Mati saja! Hei Loulan tertawa terbahak-bahak dan membalikkan pergelangan tangannya, seolah-olah dia sedang menahan beban seberat 1000 jun. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk perlahan mendorong bola hitam itu ke arah Dongfang Yuliang. Mengikuti gerakannya, bola hitam kecil itu mengembang dengan liar dan dalam beberapa tarikan napas, telah mengembang hingga seukuran bukit kecil. Bola hitam raksasa itu menekan ke bawah dengan kecepatan yang tampaknya lambat tetapi sebenarnya sangat cepat. Bola itu menutupi cahaya matahari dan melemparkan kegelapan raksasa ke tanah. Sebelum bola raksasa itu menghantam, semua ahli Gu Master di tenda utama merasakan teror seperti mereka sedang menghadapi malapetaka. Mereka melihat bola raksasa yang menekan itu, dan merasakan berat seolah-olah timah dituangkan ke dalam tubuh mereka. Mereka ingin mundur tetapi hampir tidak bisa bergerak. Sialan, itu adalah jurus pamungkas suku Hei, pusaran gelap. Mundur, mundur, seru Master Gu kaget, bahkan tidak punya sedikit pun niat untuk melawan. Wei Xin dan dua lainnya memasang ekspresi putus asa di wajah mereka. Mereka berada di bawah kondisi jiwa kombinasi 3 hati, dan akan membutuhkan setidaknya 2-3 menit untuk menyingkirkan jurus pamungkas ini. Namun, sudut bibir Dongfang Yuliang melengkung ke atas. Dia melihat ke arah langit, bola gelap itu semakin membesar di pandangannya, tetapi ekspresinya adalah pemandangan yang tenang, benar saja seperti yang kuduga. Hei Loulan, aku telah menunggu begitu lama untuk jurusmu. Dia sedikit mengangkat kaki kanannya dan dengan lembut menekan awan putih di bawah kakinya. Awan putih yang awalnya tenang itu melonjak dengan gila-gilaan saat awan dan kabut meledak dalam sekejap mata seperti air mendidih, dan terbentuk menjadi pusaran air yang sangat besar. Pusaran air itu perlahan naik seperti mulut raksasa yang terbuka dan menelan bola gelap itu. Ini, Hei Loulan terkejut dan marah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam rencana Dongfang Yuliang. Dongfang Yuliang telah dengan cermat mengatur jebakan ini, menunggu Hei Loulan datang menerjang. Biarkan aku mengajarimu, ini adalah gerakan mematikan yang telah kurencanakan dengan cermat selama 3 tahun dalam hidupku. Pusaran awan, itu dibuat khusus untuk menghadapi pusaran gelapmu. Hei Loulan, kau telah kalah seperti bertahun-tahun yang lalu. Dongfang Yuliang menyatakan kemenangannya. Sialan, Hei Loulan menggertakkan giginya, dahinya dipenuhi keringat. Dia ingin mundur tetapi pusaran awan itu dengan kuat menyedot pusaran gelapnya. Senyum di bibir Dongfang Yuliang semakin lebar saat ia memanggil, Dong Pokong, Bian Sisuan. Suaranya tidak keras, tetapi di bawah pengaruh cacing Gu, suaranya dapat didengar dengan jelas oleh semua orang. Mendengar perintahnya, ahli pedang bayangan yang telah menyembunyikan dirinya untuk waktu yang lama, berubah menjadi bayangan gelap, dan bergerak sambil menggeliat dalam bayangan di tanah. Dalam sekejap mata, ia berada di depan badak berkepala 2. Dan pada saat yang sama, kilatan petir menerobos udara dan melintasi medan perang, langsung tiba di depan badak berkepala 2. Petir itu menyebar dan berubah menjadi seorang pria gagah berani, yang kemudian menerkam ke arah Fang Yuan. Petir terbang Dong Pokong, ahli pedang bayangan Bian Sisuan. Dalam sekejap, Hei Loulan dan Fang Yuan telah jatuh ke dalam bahaya. Bab 512, rekan aliansi yang andal. Penerjemah, Cibi General. Editor, Cibi General. Dongfang Yuliang sesuai dengan namanya sebagai Master Gu jalur kebijaksanaan, dengan akurat menghitung reaksi Hei Loulan. Gerakan pembunuh jiwa kombinasi 3 hati hanyalah umpan untuk memancing Hei Loulan menyerang. Kemudian, Dongfang Yuliang dapat dengan santai membuka kartu trufnya, gerakan pembunuh yang dirancang khusus untuk membatasi pusaran gelap dan menjebak Hei Loulan. Hei Loulan telah berada di tenda utama tetapi sekarang dia terjebak. Pertahanan di sekitar Fang Yuan tiba-tiba berkurang dalam jumlah yang sangat besar. Mengambil kesempatan ini, ahli pedang bayangan Bian Sisuan muncul dan menyerbu ke tenda utama untuk sekali lagi membunuh Fang Yuan. Selama Fang Yuan tewas, kelompok serigala akan segera bubar dan skala kemenangan akan sangat condong ke arah pasukan aliansi Dongfang.
Untuk memastikan taktik pemenggalan kepala pemimpin ini berhasil, Dongfang Yuliang tidak hanya mengatur ahli pedang bayangan, tetapi juga Master Gu yang lebih kuat. Dia adalah Dongpo Kuang yang dikenal sebagai petir terbang. Salah satu dari sedikit master terbang di dataran utara, seorang Gu Master jalur petir dengan kultivasi tingkat atas tingkat 4. Dia tidak bergerak bahkan dalam pertempuran yang kacau sebelumnya, dengan sabar menunggu sampai sekarang untuk mengejutkan dunia dengan satu gerakan. Lindungi Raja Serigala, bajingan licik, jangan pikir kalian bisa menang. Raja Serigala, cepat pergi. 6 Gu Master tingkat, 3 di sekitar tenda utama melompat satu demi satu, mencoba menahan Dongpo Kuang dan Bian Sisuan. Enyahlah, Dongpo Kuang berteriak dingin, petir tiba-tiba berderak di sekelilingnya. 3 Gu Master yang menghalanginya tersambar petir, cacing Gu pertahanan mereka langsung hancur, 2 langsung mati sementara 1 terluka parah. Hehehe, Bian Sisuan terkekeh pelan, tubuhnya berubah menjadi bayangan dan dengan cepat bergerak seperti ular berbisa melewati para Gu Master yang menghalanginya, dan bergerak melewati mereka. Apa, kecepatan seperti itu? Apakah ahli pedang bayangan ini benar-benar kekuatan sejati? Ketiga Gu Master terkejut, mereka menoleh ke belakang dan hanya melihat sosok Bian Sisuan yang menggoda. Mereka ingin mengejar, tetapi mendapati mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Tangan dan kaki mereka diikat oleh bayangan gelap, mengikat mereka dengan kuat di tempat itu. Menghadapi serangan penjepit dari atas dan bawah dari Dongpo Kuang dan Shadow Sword Expert, Fang Yuan memucat, tatapannya menunjukkan ekspresi panik saat dia mundur dengan panik dan berteriak, cepat, seseorang datang lindungi aku. Raja Serigala, tidak perlu khawatir, Hei Xiuyi akan menjagamu. Satu orang berdiri di belakang Fang Yuan, berpakaian hitam dan memiliki ekspresi yang tak tergoyahkan, dia berjalan maju beberapa langkah dan berdiri di depan Fang Yuan. Mencari kematian, teriak Dongpo Kuang, petir di sekujur tubuhnya berderak hebat dan berubah menjadi tombak perang yang kemudian ditusukkannya ke arah Hei Xiuyi. Bian Sisuan mendengus dan menjentikkan pergelangan tangannya dengan ringan, segera melemparkan rentetan pedang bayangan. Ekspresi Hei Xiuyi tidak berubah pada serangan gabungan dari dua ahli ini. Dia menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada dan memindahkan esensi purbanya. Dorong, detik berikutnya, pertahanannya diaktifkan sepenuhnya. 56 perisai tulang terbang bersama dan menghalangi di depannya. Sebuah lingkaran cahaya hijau terbang di atas kepalanya dan menerangi jarak 100 langkah. Cahaya metalik seperti besi hitam membentuk satu set baju besi tebal yang kemudian menutupinya dari atas ke bawah. 9 wajah hantu merintih dan menangis saat mereka berputar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, angin minyak berwarna coklat tua bertiup di antara perisai tulang terbang. Tombak petir Dongpo Kuang menembus 7 perisai terbang dan membuat lubang melalui angin minyak berwarna coklat tua, tetapi terhalang oleh baju besi hitam. Pedang bayangan Bian Sisuan membombardir perisai, menghancurkan 18 perisai tetapi digagalkan oleh angin minyak. Pedang bayangan tampaknya telah jatuh ke rawa saat momentumnya tersebar dan tidak lagi menjadi ancaman. Hei Xiuyi adalah ahli Hei Loulan dan juga salah satu dari 3 komandan pasukan elit Panji Hitam, seorang ahli dalam pertahanan. Menghadapi Hei Xiuyi yang ahli dalam pertahanan, Dongpo Kuang dan Bian Sisuan sebenarnya tertunda untuk sementara waktu, tidak dapat menerobos. Hei Xiuyi telah menderita kekalahan yang mengerikan selama pertempuran dengan Mo Si Kuang, itu tidak berarti dia lemah tetapi musuh terlalu kuat, seorang ahli top di seluruh dataran utara dalam perebutan istana kekaisaran ini. Sekarang, menghadapi kekuatan gabungan dari petir terbang dan ahli pedang bayangan, Hei Xiuyi melindungi di sana-sini, dengan kuat melindungi Fang Yuan yang berada di belakangnya selama belasan gerakan. Set Gu-nya memiliki cacing Gu pelengkap yang difokuskan pada pertahanan dan telah dipilih dengan cermat. Dongpo Kuang dan Bian Sisuan mencoba menerobos beberapa kali, tetapi semuanya gagal. Akibat dari pertempuran ini menyebabkan badak berkepala 2 itu kesakitan. Badak raksasa itu menjerit kesakitan dan menghentakkan kakinya, dengan gegabah menyerbu medan perang tanpa mempertimbangkan sekutu atau musuh. Ekspresi Hei Xiuyi berubah lebih berat. Esensi purbanya cepat terkuras karena pertempuran yang intens ini sudah mencapai dasar. Sementara pihak lain memiliki 2 orang dan konsumsi esensi purba mereka hanya setengah dari Hei Xiuyi. Hei Xiuyi sekarang dihadapkan pada pilihan yang sulit. Pilihan pertama adalah terus bertahan sampai mati tanpa peduli dengan pengeluaran esensi purba dan berharap Hei Loulan atau yang lain akan datang tepat waktu untuk mendukungnya. Namun,
Badak berkepala dua itu kini mengamuk dengan gila-gilaan dan telah menempuh perjalanan jauh. Seberapa besar kemungkinan bala bantuan untuk menyeberangi medan perang dan tiba tepat waktu? Pilihan kedua adalah menghemat esensi purba. Namun, dengan ini, pertahanannya akan jatuh dan peluang bagi musuh untuk menerobos akan meningkat drastis. Jika mereka mampu melewatinya, Fang Yuan yang berada di belakangnya akan berada dalam bahaya besar. Apa yang harus kupilih? Pandangan ragu-ragu melintas di mata He Xiuyi, tetapi segera digantikan oleh tekad. Dia mulai perlahan mengurangi pertahanan dan tidak lagi terlalu aktif menghadapi serangan musuh. Dong Po Kuang dan Bian Sisuan segera merasakan perubahan pada He Xiuyi, mereka menyerang beberapa kali dan mengambil beberapa risiko, dan hampir berhasil. Bahkan jika Raja Serigala memiliki identitas penting yang menyangkut seluruh situasi, bahkan jika He Xiuyi ditunjuk oleh He Loulan untuk membela Chang Sanyin, tetapi pada saat kritis ini ketika dia dalam bahaya, He Xiuyi tidak dapat menyerahkan nyawanya sendiri. Jika Tuan He Loulan ada di belakangku, aku pasti akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindunginya. Tetapi Chang Sanyin hanyalah orang luar, selalu bersikap sombong dan memandang rendahku. Mengapa aku harus mengorbankan nyawaku untuk orang seperti itu? Bahkan jika Raja Serigala mati, kita masih memiliki pasukan Panji Hitam dan masih sebanding dengan musuh. Ya, aku harus menyelamatkan diriku sendiri dan terus memberikan pelayananku kepada suku. Pikiran He Xiuyi melonjak cepat untuk membenarkan dirinya sendiri dan secara bertahap mulai memiliki hati nurani yang bersih. Awalnya dia menjaga Fang Yuan, tetapi sekarang hanya menjaga dirinya sendiri, sehingga konsumsi esensi purbanya segera melambat. Sekarang saatnya, Gu bayangan yang tumpang tindih. Tiba-tiba, Bian Sisuan menyadari adanya celah di pertahanan, matanya bersinar dengan cahaya tajam saat dia mengambil kesempatan ini dan mengaktifkan cacing Gu yang dipinjamkan Dong Fang Yuliang padanya. Gu bayangan tumpang tindih ini adalah Gu langka peringkat 4 yang sangat sulit ditemukan di pasaran dan harganya sebanding dengan banyak Gu peringkat 5. Awalnya, Bian Sisuan telah setuju dengan Dong Fang Yuliang agar Gu ini menjadi hadiahnya setelah dia membunuh Fang Yuan. Namun pembunuhan Bian Sisuan gagal dan Gu ledakan otak yang dia gunakan juga ditangani oleh Fang Yuan. Dengan sifatnya yang sombong, dia tentu tidak akan menerima Gu bayangan tumpang tindih ini. Namun sebelum pertempuran ini, Dong Fang Yuliang telah meminjamkan Gu ini kepadanya atas inisiatifnya sendiri, hanya untuk berjaga-jaga. Gu bayangan yang tumpang tindih mungkin hanya Gu tingkat 4 bagi yang lain, tetapi bagi Bian Sisuan, itu dapat meningkatkan kekuatan pertempurannya secara eksplosif dan bahkan lebih berharga daripada Gu tingkat 5 baginya. Di bawah penggunaan Gu bayangan yang tumpang tindih, beberapa pedang bayangan Bian Sisuan saling menumpuk dan hanya dalam sedetik, hanya satu pedang yang tersisa dari pedang bayangan yang meluap. Pedang bayangan ini sama gelapnya dengan jurang dan seperti benda padat, semua kekuatan ofensif pedang bayangan telah ditumpuk bersama di dalamnya. Bian Sisuan menusuk pedang ke depan, pedang itu dengan mudah menembus pertahanan He Xiuyi seperti pisau yang memotong tahu, dan menusuk ke arah Raja Serigala. Pertahanan yang telah bertahan lama akhirnya hancur. Dong Po Kuang menghela napas lega melihat pemandangan ini, dia terus menahan He Xiuyi untuk memberi kesempatan kepada Bian Sisuan. Tetapi He Xiuyi tidak peduli tentang ini karena dia sudah memiliki niat untuk mundur. Sekarang ahli pedang bayangan menyerang Chang Sanyin, ini adalah kesempatan baginya untuk mundur, mengapa dia tidak mengambil kesempatan ini? Dengan demikian, ia cepat-cepat mundur dan langsung melompat dari punggung badak berkepala dua itu. Dong Po Kuang menatap sosok He Xiuyi yang melarikan diri dengan kaget, ia ragu-ragu sejenak sebelum berpikir bahwa lebih baik segera membunuh Raja Serigala, jadi ia tidak mengejar He Xiuyi. Namun ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat pedang bayangan Bian Sisuan telah menusuk dada Chang Sanyin. Bian Sisuan menusuknya begitu dalam sehingga hanya gagang pedang bayangan yang tersisa di luar, pedang itu telah menembus dada Fang Yuan dan sebagian besarnya mencuat melalui punggungnya. Raja Serigala, ingatlah, orang yang membunuhmu adalah ahli pedang bayangan Bian Sisuan. Mata Bian Sisuan memerah, kegembiraan memenuhi wajahnya. Raja Serigala yang terkenal yang namanya telah menyebar ke seluruh dataran utara tewas di tangannya. Kemuliaan ini, prestasi pertempuran yang cemerlang ini, menyebabkan seluruh tubuhnya menggigil karena bahagia. Sudah berakhir, Dong Po Kuang juga mengangkat alisnya dengan gembira. Raja Serigala telah meninggal, pasukanku kini berada di atas angin dan kemenangan sudah di depan mata. Jauh di sana,
Dong Fang Yuliang yang sedang mengamati pertempuran dengan seorang detektif Gu, mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Ia mengangkat kepalanya dan tersenyum tenang pada Hei Loulan yang sedang bertanding dengan pusaran awan. Hei Loulan, Chang San Yin telah dipenggal. Sekarang berhenti dan akui kekalahanmu, aku akan memberimu posisi sebagai jenderal dan juga kesempatan untuk memasuki istana kekaisaran. Namun yang membuatnya terkejut adalah Hei Loulan tidak hanya tidak marah tetapi malah memperlihatkan senyum jahat. Dong Fang Yuliang, lihat baik-baik dengan mata anjingmu. Tepat pada saat ini, seruan kaget Bian Sisuan dan Dong Po Kuang terdengar dari punggung badak berkepala dua itu. Apa? Dong Fang Yuliang memiliki firasat buruk dan segera menggunakan gu investigasinya untuk menatap ke depan. Dia melihat, Chang San Yin telah berubah menjadi genangan air. Beberapa cacing gu terbang keluar dengan hanya satu gu gambar air yang tersisa di dalam air yang hampir tertusuk menjadi dua oleh pedang bayangan dengan hanya lapisan tipis kulit yang menahan tubuhnya. Ini adalah gu gambar air milik iblis air Hao Jiliu. Sebelumnya, dia telah menggunakan gu gambar air di majelis pahlawan untuk menipu semua orang dengan menyamarkannya sebagai tubuh asli, dan mampu membunuh si pemboros api Caiming. Sebelum pertempuran besar ini, Fang Yuan telah mempertimbangkan metode ini dan membuat rencana dengan Hei Loulan. Untuk mencegah berita bocor, pengaturan ini hanya diketahui oleh mereka bertiga. Tubuh asli Fang Yuan tidak pernah berada di tenda utama, tetapi malah bersembunyi di sudut medan perang. Dengan gu penjaga serigala, dia telah mengamati medan perang dan memerintahkan kelompok serigala untuk bertarung. Dialog dengan Hei Loulan sebelumnya juga merupakan kedok yang disiapkan dengan menggunakan serangkaian cacing gu. Sialan, ini palsu. Di mana Chang San Yin yang asli? Ekspresi Bian Sisuan dan Dong Po Kuang berubah sangat tidak sedap dipandang, mereka telah bertarung. Begitu keras untuk waktu yang lama tetapi hasilnya adalah mereka tertipu bab 513 Cahaya 7 Bintang. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Dari belakang badak berkepala dua, ahli pedang bayangan dan petir terbang melihat ke sekeliling. Di medan perang yang kacau, belasan atau lebih Master Gu peringkat 4 telah membentuk arena pertempuran mereka sendiri yang mana 3 pertandingan telah selesai. Suku Hei memenangkan 2 pertandingan sementara suku Dong Fang memenangkan 1 pertandingan. Beberapa divisi pasukan elit masih saling bertarung, dan karena rencana Dong Fang Yuliang, suku Hei berada di pihak yang kalah dalam aspek ini. Pertempuran kelompok serigala dengan kelompok buaya, kepiting, dan kelelawar juga menemui jalan buntu. Tidak ada tanda-tanda Fang Yuan, tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. Bian Sisuan dan Dong Po Kong mencari dengan sia-sia, ekspresi mereka berubah beberapa tingkat lebih gelap. Dong Fang Yuliang segera menerima kenyataan kegagalan ini, dia tersenyum cerah, ini agak menarik, tetapi masih sesuai dengan harapanku. Selama Raja Serigala terus memimpin kelompok serigala, fluktuasi jiwanya akan terungkap dan cepat atau lambat, kita akan menemukan posisinya. Hei Loulan, kekalahanmu hanya tertunda sesaat. Hahaha, Hei Loulan mendongakkan kepalanya dan tertawa keras, tawanya mengandung maksud menghina. Anak Dong Fang, kau benar-benar mengira aku dikekang olehmu. Mengatakan demikian, kulit di sekujur tubuhnya berubah gelap gulita seperti malam. Pada saat yang sama, asap hitam tak berujung keluar dari pori-pori di tubuhnya. Asap hitam membumbung dan segera menutupi seluruh tubuhnya. Dalam beberapa saat, Hei Loulan berubah menjadi asap hitam berbentuk manusia dengan asap yang mengepul secara spiral. Ketika melihat dari luar, orang hanya akan melihat sepasang mata yang haus darah. Perasaan yang sangat mengancam membuncah di hati Dong Fang Yuliang. Pikiran untuk mundur segera terlintas di benaknya. Namun, meskipun pusaran awan membatasi pusaran gelap dan menahan Hei Loulan, dalam aspek lain, bukankah itu sama dengan pusaran gelap yang membatasi pusaran awan? Detik berikutnya, Hei Loulan berubah menjadi asap hitam dan benar-benar memasuki pusaran gelap. Tidak bagus. Dong Fang Yuliang segera merasakan darahnya menjadi dingin. Tapi sudah terlambat. Bola raksasa gelap yang sebesar bukit kecil itu awalnya ditelan perlahan sedikit demi sedikit oleh pusaran awan. Namun tiba-tiba, pusaran gelap itu menyusut dengan cepat. Pusaran awan itu tidak dapat bereaksi tepat waktu dan dengan cepat menyusut mengikuti aliran pusaran gelap itu. Namun pada saat berikutnya, pusaran gelap itu tiba-tiba mengembang dengan hebat. Tidak, daripada mengatakan mengembang, lebih baik menyebutnya ledakan. Dong Fang Yuliang kewalahan. Tidak ada suara, itu adalah ledakan tanpa suara.
Pusaran awan itu hanya bisa bertahan selama 3 tarikan napas sebelum diledakkan oleh pusaran gelap itu. Bola raksasa gelap itu terus membesar dan menelan segalanya, baik manusia maupun binatang seperti monster raksasa prasejarah. Hanya ketika bola itu menutupi radius 10 li, bola gelap setengah lingkaran itu menghilang. Tidak ada gelombang suara seperti ledakan biasa dan juga tidak ada tenaga angin yang dihasilkan. Ledakan tirani yang aneh ini memiliki sifat korosi dengan kemampuan untuk melelehkan segalanya. Setelah pusaran gelap itu menghilang, 10 li medan perang itu benar-benar bersih, hanya Hei Loulan yang tersisa di udara dan Dong Fang Yuliang yang berada di kawah dalam di tanah. Semua manusia atau binatang yang tersisa dalam radius ledakan pusaran gelap itu terkikis menjadi ketiadaan. Hei Loulan menatap Dong Fang Yuliang dengan kelelahan yang luar biasa, dia terengah-engah dan seluruh tubuhnya basah oleh darah merah tua, namun sudut bibirnya melengkung menjadi senyum gila dan menyeramkan. Hahaha, Dong Fang Yuliang, karena kau bisa memikirkan jurus pamungkas pusaran awan ini untuk membatasi pusaran gelap, aku juga bisa meningkatkan jurus pamungkasku. Bagaimana rasa jamuan yang aku persiapkan untukmu dengan saksama? Ini adalah kartu truf yang selama ini aku sembunyikan, bahkan tidak memberi tahu keluargaku. Hei Loulan tertawa terbahak-bahak, tawanya bergema di seluruh medan perang. Untuk sesaat, auranya menekan sekelilingnya, bahkan para Master Gu dalam pertempuran itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Ketika mereka melihat Hei Loulan berada di posisi yang lebih unggul, moral para Master Gu suku Hei melonjak tinggi sementara para Master Gu suku Dong Fang merasakan tekanan berat di hati mereka. Para jenderal adalah sumber keberanian pasukan. Pertarungan antara Hei Loulan dan Dong Fang Yuliang sangat penting bagi para prajurit. Itu sangat penting dan bukan hanya masalah yang menyangkut hidup atau mati seseorang, tetapi akan memengaruhi medan perang yang hebat ini. Batuk-batuk, Hei Loulan tertawa terbahak-bahak, ketika tiba-tiba ia menyemburkan beberapa suap darah hitam. Meskipun jurus ini sangat kuat, jurus ini juga dapat melukai diri sendiri. Jurus ini tergolong jurus yang melukai diri sendiri dan apapun hasilnya, begitu jurus ini diaktifkan, sebagian besar cacing gu yang membentuk jurus pembunuh pusaran gelap akan mati. Begitu cacing gu mati, para Master Gu tentu akan menderita serangan balik. Namun, jurus ini sudah sangat menguntungkan. Dalam satu jurus, Hei Loulan tidak hanya lolos dari jebakan, ia mampu memberikan tekanan balik kepada Dong Fang Yuliang dan juga membunuh Wei Xin, Jiang Wansan, dan Xuan Ming yang berada dalam keadaan jiwa kombinasi 3 hati. Dengan tewasnya ketiga orang ini, kelompok binatang campuran itu langsung mulai bertarung satu sama lain tanpa ada yang membimbing mereka. Seperti yang dikatakan Fang Yuan sebelumnya, mereka pun hancur. Dengan kelompok binatang campuran ini yang menyerbu kemana-mana dan menyerang dengan gegabah, medan pertempuran menjadi semakin kacau. Dong Fang Yuliang bangkit perlahan dengan ekspresi serius. Hei Loulan merahasiakan jurus ini. Dong Fang Yuliang bahkan tidak memiliki sedikit pun petunjuk yang relevan, jadi dia tidak menyangka jurus pamungkas itu akan ditingkatkan dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Faktanya, dia diam-diam telah menyiapkan cara melarikan diri bagi Xuan Ming, Wei Xin, dan Jiang Wansan, yang dapat langsung memindahkan ketiganya ke bagian belakang medan pertempuran. Namun, ketika Hei Loulan meningkatkan jurus pamungkasnya, dia juga menambahkan gu jalur ruang angkasa. Jadi, ketika pusaran gelap itu meledak, ruang di sekitarnya terkunci dan metode Dong Fang Yuliang kehilangan keefektifannya. Dong Fang Yuliang, belum terlambat bagimu untuk menerima kekalahanmu. Selama kau menyerah, aku bisa melupakan masa lalu dan melupakan semua kebencianku di masa lalu, serta mengangkatmu sebagai penasihat militer pertamaku. Hei Loulan mencoba membuat Dong Fang Yuliang menyerah di depan semua orang. Dong Fang Yuliang tersenyum dingin. Sifat Hei Loulan yang penuh nafsu sudah dikenal luas dan telah mendambakan adiknya, Dong Fang Qingyu. Dong Fang Yuliang mungkin menyerah pada kekuatan lain, tetapi dia tidak akan pernah memilih untuk bersumpah setia pada Hei Loulan. Hei Loulan, kau benar-benar terlalu optimis. Bahkan jika pihakmu berada di atas angin, kau masih jauh dari kemenangan. Ayo, mari kita bertarung. Cahaya 7 bintang. Dong Fang Yuliang berteriak pelan. 7 cahaya dengan cepat muncul di sampingnya. 7 cahaya ini memiliki warna yang berbeda, terus berputar di sekitar tubuhnya, menggambar orbit cahaya yang indah. Ini adalah gerakan pembunuh khas Dong Fang Yuliang.
Tujuh cahaya ini memiliki efek yang berbeda dan di bawah pemberdayaan mereka, Dong Fang Yuliang mengaktifkan Gu Pikiran Bintang. Wus, titik. Master Gu jalur kebijaksanaan bukanlah orang yang tidak berdaya. Setiap jalur Master Gu memiliki metode serangannya sendiri. Jalur tanpa metode serangan apapun akan disingkirkan dan lenyap dalam perjalanan sejarah. Bertahun-tahun yang lalu, Hei Loulan dan Dong Fang Yuliang pernah beradu pedang. Saat itu, hanya skala beberapa ribu pikiran bintang saja sudah cukup untuk membuat Hei Loulan sangat menderita. Pikiran bintang sangat cepat dan akan langsung menyerang pikiran musuh dari segala arah yang memungkinkan, dan sangat sulit untuk dilawan. Begitu banyak pikiran bintang, sepertinya Dong Fang Yuliang benar-benar ingin mempertaruhkan nyawanya. Menciptakan begitu banyak pikiran bintang tanpa batasan apapun, itu sudah tidak semudah melukai jiwa atau raga. Tidak peduli apapun hasil pertempuran ini, Dong Fang Yuliang akan kehilangan setidaknya 2 tahun masa hidupnya. Kondisiku tidak baik sekarang, lebih baik aku menghindarinya terlebih dahulu. Hei Loulan berpikir untuk mundur saat melihat skala pikiran bintang yang begitu besar. Dia menghilang dari tempatnya, muncul ribuan langkah jauhnya. Namun, pikiran bintang secepat kilat saat mereka mengejar Hei Loulan tanpa menyerah. Hei Loulan mendengus, menyembuhkan dirinya sendiri sambil terus menghindar. Awan bintang raksasa yang terbentuk dari pikiran bintang itu terus mengejar Hei Loulan, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Beberapa Gu Master dengan tekad lemah langsung terhantam kebodohan oleh pikiran bintang itu. Sebagian besar Gu Master yang pikirannya terhantam oleh pikiran bintang, langsung merasa pusing dan tidak bisa berdiri tegak. Hanya sedikit ahli Gu Master dengan tekad kuat, menggerakkan pikiran mereka untuk menghancurkan pikiran bintang eksternal. Namun karena para Gu Master ini melawan pikiran bintang, pertempuran sengit itu melambat. Gu Master peringkat 4 bisa mengamuk di medan perang, tetapi begitu Gu Master peringkat 5 bergerak, mereka bisa memengaruhi seluruh situasi. Dong Fang Yuliang melakukan serangan habis-habisan, menekan Hei Loulan hingga tak berdaya. Awan bintang yang terbentuk dari pikiran bintang yang agung menjadi kekuatan pertama yang mendominasi medan perang. Meskipun pikiran bintang cepat habis, pikiran bintang yang diciptakan Dong Fang Yuliang sangat cepat. Seiring berjalannya waktu, ukuran awan bintang tidak berkurang, tetapi malah sedikit bertambah. Hampir semua orang di medan perang berkonsentrasi pada awan bintang itu. Ketika awan bintang mendekat, sebagian besar Master Gu akan memilih untuk melarikan diri, takut menjadi bodoh. Namun, Dong Fang Yuliang tidak memiliki sedikit pun kegembiraan dan malah dipenuhi dengan kekhawatiran. Gerakan Gu Hei Loulan sangat luar biasa, bahkan pikiran bintang pun tidak dapat mengejarnya. Dong Fang Yuliang tahu dengan jelas bahwa ada 2 orang yang paling penting dalam pasukan aliansi Hei Loulan dan Chang Sanyin. Saat ini, Hei Loulan melarikan diri lebih cepat daripada seekor kelinci sementara Chang Sanyin bersembunyi di suatu tempat, dengan cermat menekan jiwanya dan hanya menggunakan sebagian untuk mengendalikan kelompok serigala. Peluang untuk membawanya keluar ke medan perang yang kacau ini sangat kecil. Kalau begitu, aku akan menghancurkan pasukan elitmu. Aku ingin melihat apakah kalian masih bisa bertahan. Kilatan dingin melintas di mata Dong Fang Yuliang, awan pikiran bintang tiba-tiba berubah arah dan menyerbu ke arah arena pertempuran pasukan elit. Pasukan elit ini setidaknya memiliki kultivasi tingkat 2 dengan Master Gu tingkat 3 sebagai pemimpin mereka. Mereka memiliki keunggulan jumlah tetapi tidak akan pernah bisa menandingi Dong Fang Yuliang. Di bawah pertimbangan khusus awan pikiran bintang, pasukan elit kupu-kupu biru suku Hei segera runtuh dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Pasukan elitku, melihat pemandangan ini, pemimpin suku Ye berteriak dengan sedih. Masih belum keluar, Dong Fang Yuliang sedikit mengangkat alisnya dan memobilisasi awan pikiran bintang untuk menyerang pasukan elit anjing perang. Pasukan elit anjing perang segera terganggu dan pasukan elit di sekitarnya mengambil kesempatan ini untuk mengepung mereka, membunuh pasukan elit ini dengan cepat dan mudah. Pasukan elit anjing perangku, tubuh pemimpin suku Wang bergetar karena sakit hati. Siapa yang tahu berapa banyak sumber daya dan energi yang telah digunakan suku Wang untuk membina pasukan elit ini. Kekuatan tempur yang begitu berharga hancur dalam beberapa saat. Masih belum keluar untuk menyelamatkan mereka. Alis Dong Fang Yuliang berkerut lebih dalam. Membunuh 2 pasukan elit satu demi satu telah menyebabkan konsumsi besar dalam pikiran bintang,
jika bukan karena dia terus-menerus menciptakan pikiran bintang baru, awan pikiran bintang pasti sudah habis. Meskipun diberdayakan oleh 7 cahaya bintang, Dongfang Yuliang masih merasakan kelemahan yang kuat saat ini. Helai putih mulai muncul di rambutnya yang hitam kebiruan. Bunuh, bunuh, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa mempertahankan jurus pembunuh ini. Fang Yuan yang bersembunyi di suatu sudut menikmati pemandangan ini melalui perawatan serigala Gu sambil tersenyum dingin. Baginya, semakin banyak orang yang mati, semakin banyak jiwa yang bisa dikumpulkannya setelah pertempuran. Bagaimanapun, selama mereka memperoleh kemenangan pada akhirnya, dia masih memiliki kualifikasi untuk memasuki istana kekaisaran. Dongfang Yuliang berusaha memaksa Fang Yuan keluar dengan membantai pasukan elit, tetapi itu hanya akan terjadi dalam mimpinya yang indah. Bab 514 Kekejaman Raja Serigala. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Pertempuran terus berlanjut, karena Dongfang Yuliang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang dan membantai 3 pasukan elit satu demi satu, suku Dongfang mulai menguasai keadaan. Bunuh, mari kita bunuh semua penjahat suku Hei ini. Bunuh semua pria, dan bawa semua wanita ke perkemahan kita. Semangat pasukan aliansi Dongfang melonjak tinggi, serangan mereka menjadi lebih ganas saat mereka memukul mundur pasukan sekutu suku Hei tanpa memberi mereka ruang untuk bernapas. Namun, pencetus momentum ini, Dongfang Yuliang, agak khawatir. Meskipun kita tampaknya bergerak menuju kemenangan, pihakku telah menunjukkan kartu truf kita. Jurus pamungkasku 7 cahaya bintang tidak akan bertahan lama. Jika aku masih tidak bisa memaksa Hei Loulan dan Chang San Yin keluar, maka... Mata Dongfang Yuliang bersinar dengan cahaya dingin ketika dia memikirkan hal ini. Matanya yang jernih dan tajam menatap ke arah pasukan tengah suku Hei tempat pasukan elit Panji Hitam ditempatkan. Divisi pasukan elit ini memiliki kekuatan yang tangguh, jauh melampaui yang lain, hingga saat ini, pasukan yang berharga ini belum bergerak dan mempertahankan posisi mereka. Selanjutnya, tatapan Dongfang Yuliang bergerak ke sudut tertentu di medan perang. Para Master Gu suku Ge berkumpul di sana bersama Ge Guang dan yang lainnya yang berlumuran darah dan bertarung dengan gagah berani. Dongfang Yuliang tanpa ekspresi membelah awan pikiran bintang menjadi 2, satu bagian bergerak menuju pasukan elit Panji Hitam sementara bagian lainnya bergerak menuju suku Ge. Melihat invasi awan bintang, 3 komandan pasukan Panji Hitam memucat, bertahan. Semua pasukan mengaktifkan Gu bersama-sama. Para komandan mengirim perintah dan semua kepala pasukan elit Panji Hitam mengerahkan seluruh upaya mereka untuk mengaktifkan Gu. Gu pikiran pertempuran mirip dengan Gu pikiran bintang dan Gu pikiran kosong, dan juga merupakan salah satu cacing Gu jalur kebijaksanaan. Semua komandan pasukan elit Panji Hitam yang berbeda berkoordinasi untuk mengaktifkan Gu peringkat 3 hingga peringkat 4. Gu pikiran pertempuran ini dimaksudkan untuk digunakan pada pasukan elit Panji Hitam. Selama pertempuran, Gu pikiran pertempuran akan memasuki otak mereka dan membangkitkan niat pertempuran mereka, membuat mereka tidak takut. Awan pikiran bintang menerjang ke arah mereka. Pikiran merah muncul di atas pasukan elit Panji Hitam. Ada beberapa pikiran pertempuran ini, tetapi dengan mereka yang berjaga di samping pasukan elit Panji Hitam, pasukan elit mampu menahan dampak awan pikiran bintang secara paksa. Suku Hei memang layak menjadi suku super, kualitas pasukan elit mereka jauh melampaui pasukan elit suku lain, Fang Yuan memuji dalam hati melihat pemandangan ini. Pasukan elit Panji Hitam ini sepenuhnya milik suku Hei dan akan terus mengumpulkan kekuatan mereka selama masa damai. Para Master Gu dalam pasukan ini adalah elit yang dipilih dengan cermat, dan dengan sejumlah besar pelatihan dan sumber daya yang sangat besar yang diinvestasikan pada mereka, mereka mampu membentuk kartu truf. Masing-masing dari mereka memiliki kemauan yang kuat dan memiliki kemampuan untuk menahan dampak pikiran sendiri. Sekarang, dengan perlindungan pikiran pertempuran yang ditambahkan, kehancuran awan pikiran bintang tertahan untuk pertama kalinya. Tentu saja, ada alasan penting untuk ini. Dongfang Yuliang tidak menggunakan semua kekuatannya dalam hal ini dan telah membagi awan pikiran bintang menjadi 2, hanya menggunakan setengahnya untuk menyerang pasukan elit Panji Hitam. Penampilan pasukan elit Panji Hitam yang menakjubkan mengejutkan orang-orang, membentuk kontras yang jelas dengan pasukan elit lainnya yang hancur. Sementara di pihak suku Ge, jeritan menyedihkan terus terdengar, mereka dibantai di bawah serangan pikiran bintang yang agung. Fang Yuan menyaksikan ini dengan acuh tak acuh.
Dia mampu menggunakan gu perawatan serigala dengan sangat mahir, memungkinkannya untuk melihat kondisi menyedihkan suku G dengan jelas. Suku G tidak lebih dari salah satu bidak caturnya untuk menyamarkan identitasnya. Sebagai master catur, mengapa dia menempatkan dirinya dalam bahaya karena bidak catur? Masih belum keluar, Dongfang Yuliang menunggu dengan sabar beberapa saat, diam-diam mengamati dengan gu deteksinya. Selama Fang Yuan bergerak untuk menyelamatkan suku G, dia akan dapat menentukan lokasi pasti Fang Yuan melalui fluktuasi jiwa. Namun, tidak peduli berapa lama dia menunggu, Fang Yuan tidak bergerak. Tindakan Raja Serigala yang begitu dingin dan tidak berperasaan membuat Dongfang Yuliang merasakan hawa dingin di punggungnya. Sebaliknya, ketika He Loulan melihat pasukan elit panji hitamnya menunjukkan tanda-tanda tidak dapat bertahan lagi, dia segera bergerak. Dongfang Yuliang, mati. Dia berteriak dengan keagungan yang tampak seperti dia telah pulih dari serangan balik. Dongfang Yuliang mendengus. Sejumlah besar pikiran bintang baru muncul di atas kepalanya dan menyerbu ke arah He Loulan. Keduanya bertabrakan di udara, saling bertukar jurus. Untuk sementara, pemenang atau pecundang tidak dapat ditentukan. Dengan campur tangan He Loulan, awan pikiran bintang yang menyebabkan masalah bagi pasukan elit panji hitam tidak memiliki dukungan lagi, dan benar-benar menghilang setelah menyebabkan kekacauan untuk sementara waktu. Medan perang yang telah berubah menjadi kacau untuk sementara waktu, kembali memasuki jalan buntu. Bagian yang lebih kecil dari selusin atau lebih ring pertempuran peringkat 4, telah berakhir dengan hasil yang berakhir dengan kematian atau cedera. Di antara mereka, Wind Demon dan Water Demon masih bertarung. Ahli pedang bayangan Bian Sisuan dan Flying Lightning Dong Pokong, bagaimanapun, bergerak maju mundur di medan perang. Keduanya memiliki gu gerakan yang luar biasa, dan bahkan ketika mereka diblokir oleh Gu Master peringkat 4, mereka dapat dengan mudah melewatinya. Mereka terus mencari jejak Fang Yuan, tetapi sayangnya Fang Yuan terus bersembunyi tanpa melakukan gerakan apapun, menyebabkan pencarian mereka menjadi sia-sia. Pada saat yang sama, di tanah yang diberkati Niu, dua Gu Immortals, seorang pria dan seorang wanita, sedang menyeruput teh sambil mengamati gambar asap di tengah meja. Gambar asap terus melonjak, menunjukkan adegan pertempuran antara suku Hei dan suku Dongfang. Adegan itu sangat jelas, menunjukkan detail kecil dari setiap sudut. Dewa Gu perempuan Tan Biya mengalihkan pandangan dan tersenyum ke arah Dewa Gu laki-laki Dongfang Changfan. Sepertinya pertempuran ini akan ditentukan oleh pertempuran antara Dongfang Yuliang dan He Loulan. Siapapun yang menang akan menjadi pihak yang lebih unggul. Dongfang Yuliang, pemuda ini cukup hebat, mampu membawa pertempuran ke jalan buntu sementara memiliki kekuatan militer yang lebih lemah daripada suku Hei. Tampaknya bimbingan saudara Changfan cukup efektif. Dongfang Changfan memiliki penampilan bangsawan kuno, dengan mata yang sesekali bersinar dengan berbagai macam warna. Dewa Gu jalur kebijaksanaan tunggal dari suku Dongfang ini dengan acuh tak acuh menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Sebenarnya aku hanya mengatakan 2 atau 3 kalimat kepada Dongfang Yuliang. Tetapi pemuda ini memang baik dan cukup menarik. Setelah kembali, dia dengan seenaknya menyatakan ini dan bangkit dengan meminjam prestiseku. Dia memiliki beberapa bakat dan juga berusaha keras. Aku telah berjanji kepadanya bahwa selama dia bisa menjadi penguasa istana kekaisaran, aku akan menyembuhkan adik perempuannya dan membesarkannya sebagai salah satu penerusku. Menjadi penguasa istana kekaisaran, Tan Biya sedikit linglung sebelum tersenyum. Maafkan adik kecil karena terus terang, dalam putaran kontes istana kekaisaran ini, saya khawatir suku Dongfang tidak memiliki peluang besar. Di antara beberapa kandidat populer tahun ini, Ye Lui Sang dari suku Ye Lui dianggap memiliki peluang besar oleh semua orang. Kali ini, tetua tertinggi suku Ye Lui Lai, diam-diam telah mempercayakan Gu abadi kepada Ye Lui Sang. Ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan ini. Suku Ye Lui mungkin bagian dari keluarga Huang Jin dan salah satu suku super di dataran utara, tetapi mereka belum memperoleh kepemilikan istana kekaisaran selama 8 ronde terakhir. Karena itu, Ye Lui Lai telah diolok-olok oleh Hei Cheng dari suku Hei akhir-akhir ini. Dia mungkin memobilisasi Gu abadi kali ini untuk mendapatkan kembali mukanya. Dongfang Changfan terkekeh setelah selesai berbicara, tawanya tampak mengandung penghinaan. Tan Biya menyeruput teh dan berkata, ya, berbicara tentang Hei Cheng, He Loulan adalah anak selirnya yang ke-27. Ini adalah putranya,
jadi dia telah secara aktif mendukung dari belakang karena sentimen dan prinsip. Dengan demikian, He Loulan juga merupakan salah satu kandidat populer. Secara historis, perebutan istana kekaisaran tidak lebih dari persaingan antara beberapa suku keluarga Huang Jin yang besar. Mereka yang mampu menjadi penguasa istana kekaisaran memiliki dukungan yang sangat besar dari belakang. Dari apa yang saya lihat, peluang He Loulan jauh lebih tinggi daripada Dongfang Yuliang dari suku Anda. Namun, Dongfang Changfan perlahan menggelengkan kepalanya. Mata Tan Biya berbinar dengan sedikit ketertarikan saat mendengar ini. Ada apa? Mungkinkah saudara Changfan juga secara pribadi memberikan gu abadi kepada Dongfang Yuliang? Atau mungkin Anda mengatur beberapa hal untuk memastikan Dongfang Yuliang menjadi penguasa istana kekaisaran. Master Gu jalur kebijaksanaan memiliki kemampuan untuk merencanakan secara mendalam dan membuat kesimpulan. Sebagian besar Dewa Gu telah mengalaminya secara pribadi atau pernah mendengarnya. Dewa Gu jalur kebijaksanaan jumlahnya sedikit. Dongfang Changfan adalah Master Gu jalur kebijaksanaan yang terkenal di dataran utara. Jika dia secara diam-diam membuat pengaturan dan selama itu tidak secara terbuka melanggar aturan permainan untuk memperebutkan istana kekaisaran, Dongfang Yuliang akan memiliki peluang besar untuk berhasil. Namun, Dongfang Changfan meniadakan dugaan Tan Biya, tidak. Selama kompetisi babak ini untuk istana kekaisaran, Sukuma memiliki momentum yang sangat besar dan dapat dikatakan memiliki satu kaki di atas tahta istana kekaisaran. Untuk apa saya, Dongfang Changfan, melakukan pekerjaan yang tidak berguna? Dia, Dongfang Changfan, sudah tua dan tidak punya banyak waktu lagi. Dia telah memperhitungkan bahwa saat kematiannya sudah dekat dan dengan demikian bagi suku dan juga agar warisannya dapat dilanjutkan, hal yang terpenting adalah memilih dan memelihara penggantinya. Perebutan istana kekaisaran adalah hal yang kedua. Tidak semua Master Gu dapat menjadi Master Gu jalur kebijaksanaan dengan memiliki seperangkat cacing Gu jalur kebijaksanaan. Dongfang Changfan sangat senang dengan bakat Dongfang Yuliang dan bahkan sedikit takut. Yang membuatnya semakin senang adalah Dongfang Yuliang memiliki seorang adik perempuan yang lemah dan sakit yang tidak dapat berkultivasi. Ini adalah kelemahan Dongfang Yuliang, dan selama dia memegang kendali ini, dia tidak perlu khawatir tentang kesetiaan Dongfang Yuliang. Pertarungan memperebutkan istana kekaisaran hanyalah rencana yang ia tetapkan untuk Dongfang Yuliang. Setelah Dongfang Yuliang dikalahkan, ia pasti akan datang memohon agar Dongfang Yuliang menyelamatkan adik perempuannya. Ini sama saja dengan ia berhasil menguasai Dongfang Yuliang atas inisiatifnya sendiri. Jika Dongfang Yuliang berhasil secara kebetulan, itu juga akan menjadi kejutan yang tak terduga. Meskipun ia telah berjanji kepada Dongfang Yuliang untuk menyembuhkan adik perempuannya, siapa yang bisa menjamin apakah ia akan sembuh total? Tan Biya terkejut, apa ini? Saudara Changfan, Anda sebenarnya optimis dengan Sukuma. Sukuma mungkin merupakan suku berskala besar dengan kekuatan militer yang luar biasa, tetapi mereka tidak memiliki sesepuh tertinggi Gu Immortal. Dongfang Changfan tampaknya menunggu pertanyaan ini saat ia dengan santai menjawab, Saudari Biya, Anda tidak tahu bahwa tanah terberkati pegunungan bersalju telah diam-diam menghubungi Sukuma untuk memberi mereka dukungan. Tanah terberkati pegunungan bersalju, kelompok Gu Immortal jalur iblis itu. Raut wajah Tan Biya berubah muram karena berita itu berdampak sangat besar padanya. Dia menatap Dongfang Changfan dengan saksama, Kakak Changfan, bagaimana kau tahu ini? Dongfang Changfan tersenyum bangga, aku sendiri yang menyimpulkan ini, kaulah orang pertama yang mengetahuinya. Tan Biya segera mempercayai sebagian besarnya, Dongfang Changfan adalah seorang dewa Gu jalur kebijaksanaan, kesimpulan yang dia buat secara pribadi seharusnya sama dengan kebenaran. Dia juga mengetahui detailnya dan tahu bahwa Dongfang Changfan tidak punya alasan untuk menipunya. Selain itu, kelompok dewa Gu jalur iblis dari tanah terberkati di pegunungan bersalju selalu mengingini bangunan 88 yang sejati. Kali ini, mereka diam-diam mendukung Sukuma untuk mendapatkan warisan Dewa Matahari Raksasa. Hal-hal seperti itu telah terjadi berkali-kali di masa lalu juga. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tetap duduk lagi. Dia adalah tetua tertinggi eksternal suku Liu dan diam-diam mendukung Liu Wenwu. Jika Liu Wenwu memperoleh tahta pengadilan kekaisaran, itu akan menjadi bantuan yang sangat besar bagi statusnya di suku Liu. Keberadaan Sukuma telah sangat memengaruhi pengaturannya.
Dia tentu saja tidak bisa bersikap toleran dan berdiri, Saudara Chang Fan, masalah ini sangat penting. Para dewa Gu jalur iblis adalah serigala dan jagoan, yang lainnya masih dalam kegelapan. Adik perempuan akan memberitahu mereka, mohon maafkan adik perempuan karena telah pergi. Pergilah, pergilah. Dongfang Chang Fan perlahan mengangguk dan membuka pintu tanah yang diberkati. Setelah Tan Biya meninggalkan tanah yang diberkati, wajah Dongfang Chang Fan yang tidak berubah seperti sumur kuno, menunjukkan sedikit senyuman. Diskusi ini adalah rencana yang telah dibuatnya untuk Tan Biya. Tan Biya juga seorang Gu immortal yang cerdik, tetapi karena dia sendiri terlibat dan juga memiliki ekspektasinya sendiri dari hal ini, dia dapat dengan mudah ditipu. Tatapan Dongfang Chang Fan beralih ke bayangan asap di mana beberapa perubahan telah muncul dalam pertempuran. Setelah pertarungan yang panjang, Dongfang Yuliang perlahan tidak dapat bertahan dan mulai mundur. Dengan mundurnya Panglima Utama, moral pasukan langsung jatuh dan di bawah komando Dongfang Yuliang, mereka juga mulai mundur. Pasukan itu terguncang tetapi mundur tanpa tergesa-gesa, mereka jelas telah menerima banyak pelatihan. Dongfang Yuliang telah memperkirakan hal ini, jadi dia telah menghabiskan banyak perhatian dalam merencanakan mundur sebelum pertempuran. Pasukan Dongfang perlahan mundur sambil melakukan serangan balik sesekali, banyak Gu Master dari suku Hei yang malah kehilangan nyawa karena kecerobohan. Iblis angin, dasar tikus tak bernyali, ingin lari. Iblis air Hao Jiliu berteriak, tubuhnya penuh dengan luka dan berlumuran darah. Iblis angin mengejek tetapi tidak menjawab, malah mundur diam-diam, dengan tegas bertindak atas perintah Dongfang Yuliang. Garis pertahanan yang telah dibangun pasukan sebelumnya berjarak beberapa ratus li lebih jauh. Selama mereka bisa mundur ke garis pertahanan, mereka akan punya waktu untuk beristirahat dan memulihkan kekuatan mereka. Pada saat itu, giliran pasukan suku Hei yang akan merasakan sakit kepala, dan awal yang buruk ini hanyalah detail kecil. Namun, tepat pada saat ini, kelompok serigala tiba-tiba melolong dan berkumpul bersama, sekali lagi membentuk gelombang serigala yang melancarkan serangan mematikan ke arah pasukan Dongfang. Kelompok serigala berbeda dari Master Gu menghargai hidup mereka sementara kelompok serigala dapat menyerang tanpa takut mati. Sialan, hati Dongfang Yuli yang tercabik-cabik saat dia melihat ini. Di bawah serangan kelompok serigala, pasukan aliansi Dongfang menderita korban yang tak terhitung jumlahnya dan kepanikan segera menyebar di pasukan, terus menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Fang Yuan menggunakan 80% dari pencapaian perbudakan tingkat masternya. Orang-orang yang melihatnya terpesona saat serangan datang dalam gelombang demi gelombang, tanpa henti, pasukan Dongfang seperti lumpur yang dibawa pembersihan gelombang serigala, hancur sepotong demi sepotong. Fluktuasi jiwa yang kuat mengungkapkan posisi Fang Yuan. Namun, Fang Yuan sudah berada di tempat terbuka sekarang, dia berdiri di atas. Badak berkepala dua yang tenang dengan banyak ahli Gu Master berkumpul di sampingnya. Raja Serigala Chang San Yin, Dongfang Yuliang menggertakkan giginya, matanya tampak menyemburkan api. Dalam pertempuran ini, dia telah benar-benar merasakan kekejaman dan keganasan Fang Yuan. Jangan lupa, Fang Yuan hanya bertindak 2 kali dalam pertempuran ini. Pertama kali dia bergerak, dia langsung menciptakan perang habis-habisan, menyebabkan banyak rencana Dongfang Yuli yang tidak memiliki tempat untuk digunakan. Dan sekarang, kedua kalinya dia bergerak, adalah saat pasukan Dongfang berada dalam kondisi terlemahnya, melemparkan batu kepada mereka ketika mereka mengalami kesulitan. Saat ini, para Master Gu hampir tidak memiliki esensi purba di celah mereka, setelah mempertaruhkan nyawa mereka begitu lama. Meskipun mereka masih memiliki kekuatan untuk bertempur, mereka binasa bersama para serigala. Kelompok serigala Fang Yuan juga mengalami kerugian besar. Namun ini sudah merupakan keuntungan besar, serigala-serigalanya dapat dengan mudah diisi ulang, ada banyak serigala di dataran utara. Namun pengorbanan yang harus dilakukan pihak lain adalah para Master Gu yang berharga. Bab 515, Rencana Cadangan Dongfang Yuliang. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Pasukan Dongfang menderita kerugian besar dalam waktu singkat, dan mereka meninggalkan sejumlah besar mayat saat mereka mundur. Lari, akan terlambat jika kita tidak pergi sekarang. Situasi yang paling dikhawatirkan Dongfang Yuli yang akhirnya terjadi, pasukan aliansi Dongfang runtuh tanpa niat untuk berperang, hanya berkonsentrasi untuk melarikan diri. Pasukan suku Hei mengambil kesempatan ini untuk melakukan pembantaian yang kejam.
Dongfang Yuliang menggertakkan giginya dan segera memobilisasi para ahli Gu Master peringkat 4 untuk menahan musuh. Para ahli berbalik dan memberikan pukulan berat, menahan momentum pasukan suku Hei. Namun ini tidak berlangsung lama karena para ahli Gu Master peringkat 4 suku Hei naik ke panggung dan menghalangi para ahli suku Dongfang. Dongfang Yuliang bergerak lagi, tetapi dijepit oleh Hei Loulan. Melihat pasukan sisinya mengejar musuh dan memiliki momentum dalam melakukan pembantaian yang kejam, Fang Yuan berhenti dan memanggil kelompok serigala di sampingnya. Langkah ini langsung mendapat kesan baik dari komandan pasukan elit Panji Hitam yang berada di sampingnya. Menurutnya, ini adalah kesempatan besar bagi Raja Serigala untuk mendapatkan kontribusi pertempuran, tetapi yang terakhir malah memberikan prestasi pertempuran ini kepada orang lain. Komandan ini memuji Fang Yuan secara terbuka. Fang Yuan tahu pihak lain mencoba menunjukkan niat baik. Hei Xiuyi telah ditunjuk sebagai pengawalnya, tetapi Xiuyi meninggalkannya saat menghadapi bahaya, dan jika bukan karena Gu gambar air, dia pasti sudah mati. Namun, Fang Yuan tidak pernah mengandalkan perlindungan orang lain, dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Selain itu, Hei Xiuyi adalah jenderal kepercayaan Hei Loulan dan karena itu, dia tidak akan dapat melakukan apapun pada Hei Xiuyi jika dia mengangkat topik ini. Bahkan jika dia bisa, Fang Yuan tidak mau terlibat dalam perselisihan internal yang tidak ada gunanya. Dia menjawab dengan santai, diam-diam mengisyaratkan komandan bahwa dia tidak memasukkan masalah ini ke dalam hati. Baru saat itulah komandan menghela napas lega, diam-diam merasa, meskipun Raja Serigala sombong, dia benar-benar murah hati dan luar biasa. Akhirnya, pasukan Dongfang berlari kencang ke garis pertahanan pertama, dan harus membayar harga yang sangat mahal. 20% dari seluruh pasukan tewas dalam pertempuran pertama, tetapi 50% tewas dalam pengejaran oleh kawanan serigala dan musuh. 30% sisanya yang terluka dan cacat berhasil berlari ke garis pertahanan. Di antara para ahli tingkat 4, 2 tewas dalam proses menahan pasukan suku Hei. Pasukan suku Hei mengejar tanpa henti, tetapi mereka tertembak oleh pasukan elit panah bulu yang berdiri di dinding pertahanan, dan kehilangan ratusan orang sebelum melarikan diri dalam jumlah yang menyedihkan. Ini adalah pasukan elit yang telah dikembangkan oleh suku Dongfang dengan menghabiskan banyak perhatian dan sumber daya, mereka tidak lebih lemah dari pasukan elit Panji Hitam. Master Gu suku Hei mencoba menyerang 3 kali tetapi tertembak mundur oleh pasukan elit panah bulu. Hei Loulan memobilisasi Master Gu peringkat 4 untuk menyerang maju, tetapi mereka terjebak oleh pengaturan Dongfang Yuliang dan kehilangan 3 ahli. Tuan pemimpin aliansi, musuh mengandalkan lokasi mereka untuk bertahan dan mereka menempati keuntungan geografis. Pihak kita telah berjuang keras untuk waktu yang lama, kita tidak memiliki esensi purba yang cukup untuk terus bertarung, akan lebih baik untuk mundur untuk saat ini dan membuat rencana baru. Kelompok ahli kembali ke tenda utama tempat pria licik Sun Si Han menyarankan ide ini. Alis Fang Yuan berkerut, dia memiliki ingatan kehidupan sebelumnya dan tahu Dongfang Yuliang sangat pandai menangani situasi yang rumit, menang melawan lawan yang lebih kuat sebagai pihak yang lebih lemah. Jika mereka menunda terlalu lama, jumlah informasi yang akan diterimanya akan meningkat dan itu akan lebih tidak menguntungkan bagi suku Hei. Kali ini, ada campur tangan Fang Yuan yang menyebabkan suku Hei menempati dominasi yang lebih besar daripada di kehidupan sebelumnya. Tetapi Dongfang Yuliang yang dalam kondisi baik merupakan ancaman yang sangat besar. Untuk menghadapi Dongfang Yuliang, cara terbaik adalah terus menyerang, tanpa memberinya kesempatan untuk merencanakan dan menghitung. Hei Loulan merenungkan saran pria licik itu dalam diam. Dia telah bersilang tangan dengan Dongfang Yuliang sebelumnya dan sangat mengenal metode Dongfang Yuliang. Dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini di depannya dan dengan demikian tatapannya beralih ke Fang Yuan. Fang Yuan dengan bangga tersenyum dan berkata kepada Hei Loulan, pemimpin suku Hei tidak perlu khawatir, saya dapat menjamin Anda bahwa saya akan menghancurkan garis pertahanan ini hanya dalam 1/4 jam. Kerumunan orang mengangkat alis mereka karena terkejut sementara pria licik itu mencibir, merasa Fang Yuan sedang membual. Namun, Hei Loulan gembira, kalau begitu aku akan melihat kemampuan Raja Serigala. Kelompok serigala itu sekali lagi berkumpul dan melancarkan serangan tanpa henti ke garis pertahanan pertama suku Dongfang. Suku Dongfang bertahan dengan sangat ketat dan dalam beberapa saat, bangkai serigala berserakan di bawah tembok. Pasukan suku Hei kewalahan melihat pemandangan ini, Fang Yuan hanya mengirim kelompok serigala itu ke kematian mereka, mengabaikan pengorbanan.
Terutama pasukan elit panah bulu, mereka ahli dalam serangan jarak jauh dan mengikuti arah angin dari dinding. Ahli peringkat 4 bertindak sebagai kelompok tanggap darurat, bergerak kemana-mana, selama suatu area menunjukkan tanda-tanda jatuh, mereka akan bergerak satu demi satu untuk menghindari bencana. Garis pertahanan suku Dongfang benar-benar seperti benteng. Fang Yuan mendengus sambil terus-menerus mengaktifkan serigala melolong Gu, dan menciptakan variasi yang mengejutkan dalam serangan itu. Setiap variasi membawa ancaman besar bagi garis pertahanan. Intensitas pertempuran yang tinggi ini menyebabkan pengorbanan yang sangat besar dalam kelompok serigala, 280.000 serigala telah mati dalam waktu singkat. Fang Yuan tanpa ekspresi saat ia memerintahkan. Kelompok serigala dari punggung badak berkepala dua. Tatapan orang banyak di tenda utama yang memandangnya diam-diam berubah. Kekejaman Raja Serigala menyebabkan rasa takut muncul pada orang-orang ini. Gelombang serigala yang begitu agung dan ganas membuat mereka merasa tidak berarti. Raja Serigala Chang Sanyin, hatimu begitu kejam, apakah kau ingin tidak mengampuni siapapun? Ekspresi Dongfang Yuliang tampak berat. Banyaknya pengorbanan dalam kelompok serigala itu dipertukarkan dengan konsumsi besar-besaran saripati purba pasukan Dongfang. Dia sangat menyesal. Jika dia tahu ini, dia lebih baik menyerah pada He Loulan untuk mengambil nyawa Chang Sanyin. Akhirnya, para Master Gu suku Dongfang tidak dapat bertahan lagi, dan serangan kelompok serigala membuat mereka sangat kelelahan sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat, apalagi memulihkan saripati purba mereka. Mundur. Tanpa daya, Dongfang Yuliang hanya bisa mengirim perintah untuk mundur. Seperti yang diproklamirkan Fang Yuan, setelah 1/4 jam, garis pertahanan pertama suku Dongfang hancur. Dongfang Yuliang meninggalkan sekelompok Master Gu yang lumpuh untuk melindungi jalan mundur mereka, dan memimpin pasukan yang tersisa untuk melarikan diri menuju garis pertahanan kedua secepat mungkin. Kelompok serigalaku sangat kelelahan dan tidak layak untuk mengejar mereka lagi. Fang Yuan menarik kelompok serigalanya dan memberi jalan untuk memberi pasukan suku Hei kesempatan untuk bergerak. Tindakan ini membuatnya mendapat kesan baik dari hampir semua orang. Saya mengalami beberapa luka dalam pertempuran ini. Kalian kejar mereka dan bunuh mereka semua. Tapi hati-hati, bocah Dongfang itu pasti punya rencana. He Loulan tidak beranjak dari tenda utama, dan malah mengirim Hao Jiliu, Pan Ping, pemimpin suku Wang dan yang lainnya untuk mengejar. Kerumunan itu dengan bersemangat menyeberangi garis pertahanan yang rusak dan bergerak mengejar. Namun pasukan baru saja menyeberangi garis pertahanan ketika ledakan hebat tiba-tiba meledak. Boom, seperti suara gemuruh guntur, puluhan Master Gu langsung terpanggang, meninggalkan daging dan anggota tubuh yang patah di tanah. Boom boom boom. Segera setelah itu, sejumlah besar ledakan meledak dalam reaksi berantai, menutupi seluruh garis pertahanan. Pasukan yang mengejar segera menderita kerugian besar dan jatuh ke dalam kekacauan. Itu Gu Kentang guntur hangus. Dongfang Yuliang mengubur sejumlah besar dari mereka di bawah garis pertahanan. Master Gu investigasi kembali melapor di tenda utama. Aku bisa melihatnya. Ekspresi He Loulan sangat gelap saat dia melambaikan tangannya agar Master Gu investigasi pergi. Dia tidak bodoh dan segera menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Dongfang Yuliang. Menyiapkan begitu banyak Gu Kentang guntur hangus akan membutuhkan waktu yang lama. Kali ini sebenarnya diberikan oleh He Loulan. Sebelum pertempuran, Dongfang Yuliang sengaja mengirim surat tantangan untuk memulai perang. Sebagai balasan, He Loulan mendengarkan kata-kata pria licik itu dan menundanya selama beberapa hari, baru memulai pertempuran setelah pasukan belakangnya berkumpul. Ini memberi Dongfang Yuliang kesempatan untuk menjalankan rencana ini. Ledakan terus berlanjut tanpa henti, menimbulkan banyak korban di antara pasukan suku Hei. Hal terpenting adalah pengejaran mereka telah berhenti, pasukan suku Hei hanya bisa menyaksikan pasukan sisa suku Dongfang melarikan diri dengan selamat. Gu Kentang guntur hangus mungkin hanya Gu tingkat 2 dengan kekuatan terbatas tetapi jumlahnya terlalu banyak. Selain itu, ada juga banyak Gu Kentang guntur teredam tingkat 3 dan beberapa Gu Kentang guntur tingkat 4 bercampur di antara mereka. Bahkan jika Master Gu mampu mengaktifkan Gu defensif dan menyelamatkan hidup mereka, esensi purba mereka akan sangat terkuras. Hanya ada beberapa Master Gu yang memiliki cacing Gu terbang. Bahkan jika orang-orang ini dapat mengejar musuh, kekuatan mereka lemah dan sebaliknya akan memberi suku Dongfang kesempatan untuk membunuh mereka. Para Master Gu yang telah bersemangat untuk membangun prestasi,
akhirnya kembali ke perkemahan dengan kondisi menyedihkan, penuh luka. Kita telah memperoleh kemenangan besar hari ini, Dong Fang hanya menunda kematiannya. Aku masih bisa bersenang-senang membunuhnya nanti. Hei Loulan menenangkan diri dan mulai menangani urusan pasca perang. Membersihkan medan perang, menyembuhkan yang terluka, membuat daftar prestasi pertempuran, semua ini adalah urusan rumit yang membutuhkan energi dan waktu. Fang Yuan tentu saja tidak mau membuang-buang waktu berharganya untuk ini. Dia dengan santai memberi alasan dan meninggalkan tenda utama, kembali ke rumah kadal besarnya Gu untuk terus berkultivasi. Dia telah memberikan kontribusi besar dalam pertempuran ini, dan meskipun dia hanya bergerak beberapa kali, setiap kali itu sangat penting. Di depan kesuksesan militer dan posisinya yang kuat, bahkan pria licik itu tetap diam, apalagi orang lain. Raja Serigala tidak terluka oleh ledakan itu. Dong Fang Yuliang mendengarkan informasi pertempuran dari detektif Gu Master, dan merasa sangat menyesal. Melalui pertempuran ini, dia menempatkan Fang Yuan sebagai musuh nomor satu dengan ancaman yang bahkan lebih tinggi daripada Hei Loulan. Chang Sanyin sangat licik dan kejam, bahkan tidak peduli dengan hidup atau mati suku Ge. Meskipun dia hanya berada di tahap puncak peringkat 4, dia jauh lebih merepotkan daripada Hei Loulan. Dong Fang Yuliang awalnya menghitung bahwa peluang bagi Chang Sanyin untuk memobilisasi kelompok serigalanya untuk mengejar mereka sangat tinggi. Tetapi perangkap yang disiapkannya dengan cermat bahkan tidak menjerat seekor serigala pun, dan malah membunuh sejumlah besar Gu Master suku Hei. Kehidupan seorang Gu Master jauh lebih berharga daripada serigala liar. Tetapi Dong Fang Yuliang tidak senang. Bagi seorang Master Gu yang ahli dalam deduksi dan taktik, musuh yang kuat dan tangguh bukanlah hal yang merepotkan. Namun, meskipun Raja Serigala kuat, dia tidak sombong, dan sebaliknya merupakan lawan yang sangat tenang. Lawan seperti itu adalah duri di leher. Justru karena beberapa kali Fang Yuan bergerak, pasukan Dong Fang jatuh dari posisi yang sedikit kalah menjadi kekalahan total. Dari sini, muncul celah di kedua belah pihak di mana suku Hei berada dalam keunggulan yang jelas dan pasukan Dong Fang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dalam situasi yang semakin memburuk. Melihat pertempuran ini akan segera berakhir, di tanah yang diberkati Niu, Dong Fang Chang Fan menarik kembali pandangannya dan mengumpulkan asap di atas meja ke dalam lengan bajunya. Bahkan tanpa perlu menyimpulkan, dia dapat mengatakan bahwa Dong Fang Yuliang sudah dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan setelah pertempuran ini. Kecuali Hei Loulan membuat kesalahan besar, harapan Dong Fang Yuliang untuk maju ke istana kekaisaran menjadi sangat kecil. Namun, Dong Fang Yuliang telah tampil luar biasa dalam pertempuran itu, bahkan menciptakan jalan buntu dengan kekuatan militernya yang relatif lebih lemah. Dia telah memanfaatkan sepenuhnya semua kartu yang tersedia untuknya. Terutama langkahnya dalam melindungi kekuatan suku, yang menyebabkan tidak ada satupun kerugian dalam pasukan elit panah bulu. Ini adalah kesetiaannya terhadap suku. Sekarang, ini adalah ujian untuk melihat seberapa baik dia menangani situasi yang kacau ini. Dong Fang Chang Fan perlahan menutup matanya, sangat senang. Dengan hal ini, korban dari suku lain adalah urusan mereka. Tidak apa-apa selama kerugian suku Dong Fang tidak besar. Perebutan istana kekaisaran itu sendiri merupakan pengaturan yang ditetapkan oleh Giant Sun Immortal Venerable. Salah satu tujuannya adalah untuk mempertahankan garis keturunannya sambil melemahkan suku-suku lainnya.